Bagaimana pandangan Pak Mel mengenai rokok? Apakah merokok itu dosa? Butuh ketegasan ini kayaknya, Pak. Ya. Mohon solusinya. Siap. Oke. Dan shalom. Baik, kekasih Tuhan, pembaharuan roh adalah topik yang menarik seturut Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Tayangkan ayatnya dan saya ajak kita baca bersama-sama Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berbagi dulu latar belakang seputaran teks ini ya. Kita tahu bahwa beberapa hamba Tuhan yang populer di dalam perjanjian lama seperti Yeremia, Yehezkiel, bahkan Daniel, dan juga ada Nehemia dan Ezra, itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di sekitar peristiwa pembuangan yang Allah izinkan terjadi pada umat pilihan Allah gara-gara dosa mereka ya. Kalau Yeremia tuh melihat langsung pembuangan dan ada di sekitar peristiwa awal pembuangan, sedangkan pada tahun 597 sebelum Masehi itu Yehezkiel ya, dan pada waktu pemulihan terjadi, Tuhan mengerjakan pemulihan itu mulai di zaman Ezra, di zaman Nehemia. Nah, berkaitan dengan Yehezkiel sendiri, kekasih Tuhan, memang di dalam kitab Yehezkiel kalau kita lihat latar belakang kenapa ada janji ini, kenapa ada nubuatan ini, saudara-saudara, perlu saya serangkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian sedikit garis besar latar belakang kondisi Yehuda pada waktu itu, bahwa memang sebelum pembuangan bangsa ini adalah kategori bangsa yang sangat keras, memberontak, tidak taat, melawan Tuhan, bahkan terjebak dalam penyembahan-penyembahan berhala yang dimulai dari para pemimpin mereka. Jadi ada istilah yang kita sering dengar, ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi karena pemimpin-pemimpinnya seperti itu, kelihatannya dosa penyembahan berhala itu akhirnya menular. Ya, menular dalam artian secara rohani ya. Dan itu juga kita bisa bandingkan misalnya di zaman Ahab. Waktu itu Nabi Elia punya zaman pelayanan. Ahab dan Isabel itu pasangan suami istri yang sangat-sangat melawan Tuhan, dan akibat mereka menyembah Tuhan, akibat mereka melawan Tuhan, hampir seluruh Israel itu menyembah Baal. Kurang lebih Tuhan hanya kasih tinggal 7.000 orang yang tidak menyembah dan mencium Baal. Ya, kata Alkitab, tidak menyembah dan mencium. Kenapa ada kata mencium? Karena mencium itu adalah manifestasi penyembahan. Makanya kalau kita di Protestan, di dalamnya ada GKII juga, kita tidak diajarkan cium salib, cium Alkitab. Alkitab itu dibaca, bukan dicium-cium. Tanpa disadari ada orang yang praktekkan itu, cium kalung, cium ini, cium itu. Nah, ini bagian dari manifestasi penyembahan berhala juga. Makanya Tuhan tegaskan di zaman Elia itu sebagai pembanding tadi, bahwa Tuhan tinggalkan 7.000 orang yang tidak menyembah dan mencium Baal. Ya, ini sedikit penegasan supaya kita tahu kenapa kita Kristen Protestan itu beda. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, data tentang bagaimana mereka di masa lalu itu sangat keras, hatinya batu, itu ada di ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya dari kitab Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang ke-19. Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi ini
Kondisi mereka sebelum pembuangan, hati keras, tidak mau dengar firman Allah. Pergumulan senada itu juga dihadapi oleh beberapa nabi yang lain. Di Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil, disoroti dari jumlah tulisannya. Salah satunya Nabi Zakaria misalnya, sebagai pembanding ya. Jadi memang bangsa ini modelnya dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami satu perubahan begitu. Apalagi dalam urusan firman Allah, mereka sangat keras. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa sikap kita kepada Allah itu sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Ulang ya, sikap kita kepada Allah sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Suka firman, suka Allah. Cinta firman, cinta Allah. Hormat firman, hormat Allah. Begitu pula sebaliknya. Tidak suka firman, sebenarnya kita tidak suka Allah. Tidak senang firman, sebenarnya kita tidak senang kepada Allah. Makanya Mazmur 112 ayat 1, ayat itu berkata begini, tanda orang takut Tuhan itu suka firman. Mazmur 112 ayat 1. Oh, ada mikrofon buat istri saya kira-kira? Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat apa Bapak Ibu? Suka kepada. Salah satu tanda Anda dan saya takut Tuhan atau tidak, suka firman tidak? Itu tandanya. Salah satu. Jadi dalam takut akan Tuhan itu ada unsur kesukaan, ada unsur kebencian. Kesukaannya adalah suka firman, bencinya benci dosa. Karena Amsal mengatakan dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan seterusnya. Jadi dua unsur itu harus ada. Jadi di sini Bapak Ibu jemaat di ulang tahun ke-74, setiap jemaat JKII Carup ini silakan ukur diri sendiri. Sebesar apa rasa takut akan Allah itu dalam diri kita? Ditandai dengan apa? Sebesar apa rasa suka akan firman, dan sebesar apa kebencian kepada dosa. Itu aja. Sedangkan zaman nabi-nabi itu mereka memang tidak takut Tuhan. Misalnya Yeskiel pasal 7 mulai ayat 11. Ini bangsa-bangsa, memang bangsa ini bangsa yang melawan firman Tuhan luar biasa. Perhatikan. Kekerasan bersimahala rajalela. Bukan Yeskiel, Zakaria pembandingnya. Zakaria pasal 7 ayat 11. Zakaria ini pembandingnya. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Nah, ini kurang lebih hati keras di zaman Yeskiel, terjadi juga di zaman Zakaria, terjadi juga di zaman Yeremia, terjadi juga di zaman Yesaya. Ya, mereka punya style, gaya hidup, karakteristiknya kayak begini nih. Mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambrel, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Ayat 12-nya, 12-nya. Melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. 12. Bukan. Tidak. Zakaria 7 ayat 12. Zakaria 7 11 habis 12 gitu. Bukan pindah. Ayat beda sama pasal, Dek. Siapa yang main? Ya. Yang tadi. Oke. Ya, ulang baca ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambrel, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Iya, ini kondisi umat Tuhan di zaman nabi-nabi ya, termasuk Yeskiel tadi. Dan akibatnya adalah pembuangan kekasih Allah. Nah, inilah Tuhan kita nih. Di mata Tuhan itu tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Ya, apalagi mereka umat pilihan Allah yang banyak diberi, yang banyak tahu. Wah, kalau banyak tahu lalu tidak melakukan, itu pukulannya lebih banyak, Bapak Ibu. Coba buka Lukas 12 ayat 47.
Lukas 12 ayat 47, perhatikan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kenapa dia menerima banyak pukulan? Karena dia banyak tahu, tapi apa yang dia tahu itu dia cuekin, dia tidak lakukan. Lebih banyak dapat pukulan. Beda dengan dia yang tidak tahu, lalu melanggar firman Allah, pukulannya dikit. Ampal 8. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Iya, jadi Bapak Ibu perhatikan ini ya, di usia 74, saya yakin sudah banyak pendeta nih, per periode diganti minimal 2 periode 10 tahun. Saya yakin hamba-hamba Tuhan di GKII ini bukan hamba Tuhan sembarangan. Mereka diutus memberitakan firman, dan Bapak Ibu sudah tahu, jemaat sudah tahu ya. Ini khotbah tadi sama seminar ini hadiah ulang tahun ini, bahwa kalau banyak tahu, tolong dulu periksa diri. Itu banyak mentaati atau banyak melawan apa yang sudah diketahui. Kepada yang banyak diberi, banyak dituntut. Saudara dapat 5 talenta, dia datang harus jadi 10. Nggak bisa 5 jadi 6, nggak bisa. Dia tuntut berlipat kali ganda. Jangan coba-coba kubur talenta. Kita nih, gara-gara kita Yesus mati di Golgota loh. Gara-gara kita. Dia hanya minta, mana bentuk syukurmu, mana bentuk rasa syukur karena sudah diselamatkan oleh Allah. Makanya Israel dibuang. Kami hamba-hamba Tuhan sudah punya pengalaman masing-masing lah. Saya aja nih, jujur aja nih Bapak Ibu, dibanting Tuhan beberapa kali. Di awal-awal jadi pendeta, masih muda-muda kan, masih agak belum stabil kan, kayak emang masih mau nakal-nakal gitu, dibanting. Saya pernah hampir mati, udah menikah awal-awal. Di awal pernikahan jujur aja saya agak kasar sama istri saya ini. Oh itu Tuhan banting benar-benar. Pulang khotbah, jangan motor pelan-pelan aja dibanting begitu. Saya yakin Tuhan yang banting itu. Apa datanya? Burung pipit kecil di atas tidak mungkin jatuh ke dunia tanpa seizin Allah. Apalagi pendeta berkolar ini. Burung pipit aja nggak mungkin jatuh di luar kehendak Allah. Apalagi saya hamba Allah. Tiba-tiba bisa celaka begitu, hampir digiling truk. Ini sudah pemberesan, minta maaf sama istri. Tuhan gak main-main, biar lu pengkhotbah kek apa kek, karena banyak tahu Bapak Ibu. Syukur-syukur saya tidak mati, jadi ada kesempatan bertobat. Kan bertobat itu terjadi ada yang 1 kali seumur hidup. Saat orang terima Yesus cukup 1 kali, tapi bertobat dari karakter itu terus menerus seumur hidup. Dan itu kita membutuhkan tema ini, pembaharuan roh. Yehuda di zaman Yeskiel ada dalam pembuangan. Sebelum pembuangan kepala batu, setelah dibuang, waduh, hancur-hancur, psikologinya, sosialnya ambruk betul-betul. Mereka kering tanpa pengharapan. Maka muncul Yeskiel pasal 37 ayatnya yang ke-11. Ini sesudah pembuangan atau ada di dalam pembuangan maksud saya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Iya, dulu keras kepala, kepala batu, bagian dihukum, ini yang terjadi. Makanya janji di Yeskiel 36 ayat 26 ini datang di sekitar kondisi ini Bapak Ibu terkasih ya. Nah kalau kita tarik dalam konteks kita sekarang Bapak Ibu, kalau lihat data yang kita soroti, Yeskiel 36 ayat 26, di mana ada janji pembaharuan hati dan roh. Itu terjadi dan progresnya itu bertahap. Puncaknya adalah ketika Yesus datang, dia mati di Golgota, dan hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Tanpa ini saudara-saudara, kita semua yang ada sekarang ini tidak lebih baik dari Israel. Kadang-kadang kita juga begitu. Persoalannya di mana? Hati kita ini kotor. Makanya janji
dari Yeskiel 36 ayat 26, seputaran pembaharuan roh, dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, saudara, memang hati kita semua ini tidak bisa dipungkiri, bagian dari dalam diri saya dan Bapak Ibu yang paling licik itu adalah hati kita. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu perhatikan itu, hati itu licik. Saul itu ketika dia mau bunuh Daud, dia cari-cari Daud, dia dendam Daud, dia mau bunuh Daud, tapi dalam beberapa kesempatan Daud itu punya kesempatan bunuh dia, tapi Daud tidak mau. Daud ampuni dia. Dan waktu Daud panggil dia dalam jarak tertentu, waduh, dia sedih, dia menangis. Engkaukah itu Daud anakku, engkau lebih benar dari aku, dan seterusnya, kata Saul. Tapi kalau saudara baca, jarak berapa hari hatinya berubah lagi. Tadi yang menyesal, menangis, akui kebaikan Daud, tiba-tiba mau cari Daud lagi, mau bunuh Daud. Hati ini licik. Liturgi ibadah berjalan, bisa kita rasa, ini pulang aku harus menegur dia lebih dahulu. Misalnya, saya akan menyapa dia duluan kalau adalah orang yang dia jengkel gitu. Tapi baru keluar, mau lihat, tidak jadi lagi. Gue lihat-lihat tambah sombong orang ini gitu. Tadi udah niat, tapi hati itu licik, gampang berubah-ubah. Itulah apa adanya hati kita. Makanya dalam Markus 7 mulai ayat 21, di situ ada daftar kekotoran hati. Ulang, daftar kekotoran hati. Di sana diungkapkan sebagai berikut. Perhatikan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ini timbulnya dari situ. Sampai tahan 21. Ya, ini kalau saya mau bahas panjang lebar ini. Tapi saya ambil contoh salah satu lah, salah dua lah, percabulan. Maksud pencurian. Apa definisi pencurian, Bapak Ibu? Mencuri itu mengambil milik seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Banyak kita ini mencuri bukan dari sesama, tapi dari Tuhan. Tubuh kita itu milik Tuhan. Jangan pakai tubuh kita, jangan pakai berkat-berkat yang Tuhan kasih tanpa sepengetahuan Dia. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Semua berkat yang Allah kasih kalau kita salah gunakan, sebenarnya kita pencuri. Pakai tidak sesuai izinnya sang pemilik segala sesuatu. Pembunuhan. Bapak Ibu sudah tahu pembunuhan? Mungkin kita tidak kasih racun sianida seperti kasus sianida dulu. Tapi Anda yang benci orang bertahun-tahun, Anda tuh pembunuh. Dan pembunuh tidak masuk surga. Anda benci orang bertahun-tahun, Anda pembunuh. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara lihat di sini, kalau benci orang itu Anda pembunuh. Yang pertama pembunuh manusia, yang kedua pembunuh diri sendiri. Karena orang yang membenci orang itu seperti begini Bapak Ibu. Kita yang minum racun, misalnya saya benci Pak Mul, saya yang minum racun tapi saya berharap beliau yang mati, itu benci orang. Yang minum racun saya tapi saya berharap mati kau, nggak bisa, saya yang mati. Makanya Ayub 5 ayat 2, ini ingat Bapak Ibu, ini ulang tahun ke-74 ya. Jadi saya harap jangan lagi ada hati-hati begitu di gereja. Jangan, ini gereja ini bersejarah, dipakai Tuhan 74 tahun. 74 tahun, 6 tahun sebelum Indonesia merdeka loh. Ya toh? Indonesia 80 tahun sekarang kan. 6 tahun sebelum Indonesia merdeka, ini gereja sudah dirintis. 6 tahun sesudah Indonesia merdeka, bukan sebelum, sesudah. 6 tahun sesudah merdeka, bayangkan saja, luar biasa gereja ini. Ya. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya, jadi kita bunuh diri itu. Orang kredit mobil baru, dada kanannya kayak nyut-nyut. Padahal
Ini teman pelayanan ini yang punya mobil baru. Itu baru mobil baru. Kredit, saya bilang kredit juga, tapi dia sudah mulai, aduh kok nggak enak ya ini kok. Iya, karena kau jengkel dia. Itu dada kanan udah nyut-nyut. Orang Kupang bilang dada kanan tatikam. Iyo, orang di NTT beta pun dada tatikam. Mereka liburan ke Singapura, stroke ringan. Nah, ini nih. Karena itu matinya pelan-pelan. Mereka liburan ke Eropa, mati setengah. Setengahnya mati. Iya toh? Mereka bangun kos-kosan 50 kamar, mati di tempat. Kenapa? Terlalu iri. Ngapain iri-iri? Orangnya yang kita iri semakin dipromosikan Allah, semakin diberkati, kita yang semakin nyungsep, hancur. Nah ini dari mana? Dari hati. Lalu dilanjutkan di ayat 22 dari Markus 7 itu, dikatakan di sana daftar kekotoran yang lain adalah persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini dari mana semua ini nih? Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah kalau sudah kondisi begini saudara, jadi kita bukan ngomong latar belakang Yehuda saja, kita konteks sekarang pun kalau tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka kekotoran yang satu akan melahirkan kekotoran-kekotoran yang lain dan kondisi kita tambah hancur. Maka janji tentang pembaharuan Roh Kudus yang sudah digenapi 2000-an tahun yang lalu pada hari Pentakosta dan sampai hari ini Roh Kudus sedang bergerak. Hanya ini yang bisa mengubahkan hati kita. Bagaimana Roh Kudus bisa ada dalam diri seseorang? Saat orang itu percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, roh dimeteraikan dalam dirinya. Dan memang dosa-dosa tadi itu, kekotoran-kekotoran hati tadi itu tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali dengan darah Yesus Kristus. Amin, kekasih Allah. Tidak bisa. Makanya kalau anak, misalnya katakanlah anak kita kata kotor, lalu kita gosok sambal di sini, sambal tidak akan menyelesaikan dosa. Untuk saat itu dia takut. Saudara bisa begini di mulutnya, tapi di hatinya dia lagi maki Anda orang tua. Karena tidak bisa membereskan. Segala disiplin yang kita buat, kalau tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa. Maka satu-satunya cara adalah harus beriman kepada Yesus Kristus. Makanya dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-13 dan 14 itu kontras antara ritual Yudaisme dan pengorbanan Kristus yang menyucikan hati kita. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan api unggu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terus 14-nya, betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri karena Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, luar biasa. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh apa? Roh yang kekal. Jadi apa yang dinubuatkan dalam Yeskiel 36 ayat 26 tergenapi di dalam Yesus Kristus, di dalam pencurahan Roh Kudus juga. Dan di sini malahan disebutkan dua-dua. Ya, dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh, itu Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan apa Bapak Ibu? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia yang terdaftar di Markus tadi itu dibersihkan hanya oleh darah Yesus. Maka diberkatilah kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tadi malam saya tambahkan beberapa kepada anak-anak muda dan saya tambahkan juga kepada jemaat sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. Memang kita harus kuat dalam firman Allah Bapak Ibu. Manfaat firman Allah itu ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu ayat 17 dia bilang begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi memang roh dan firman tidak bisa dipisahkan. Jadi berkatilah Bapak Ibu yang masih segar dengar firman, walaupun beberapa saya lihat mungkin lelah, sudah mulai ngantuk, tapi percayalah firman ini menyegarkan roh Anda. Amin. Oleh karena itu
semua pertanyaan sebisa mungkin saya jawab pakai firman, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk materinya kurang lebih 30 menit. Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh secara langsung. Bagi yang secara langsung silakan angkat tangan. Kemudian panitia akan memberikan mic. Yang muda-muda, anak-anak muda, silakan juga. Tadi malam sudah mendengarkan materi, tema besar kita sama, yaitu karya Roh Kudus. Jadi yang muda mau yang sudah berusia silakan langsung. Itu anak muda bagian tengah, silakan berdiri, sebutkan nama karena kita tidak semua dari GKI Curup. Shalom, perkenalkan nama saya Hotma Arifusvita, saya dari Asrama Pelita Kasih Bengkulu. Saya mau tanya, apakah pembaharuan roh hanya tentang pengalaman pribadi atau abset lainnya? Ulang, Kak. Pengalaman pembaharuan roh. Apakah pembaharuan roh hanya tentang pengalaman pribadi atau abset lainnya seperti perubahan pikiran dan perilaku? Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hotma ya. Iya. Oke, Hotma, thank you. Saya langsung respon aja ya Pak moderator ya. Ya, jadi memang pembaharuan Roh Kudus itu ya seluruh diri kita. Kalau sebenarnya ada pandangan namanya trikotomi atau dikotomi, tapi kita tidak bahas di sini. Kalau trikotomi itu mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 elemen ya. Ada tubuh, ada roh, ada jiwa ya. Sedangkan dikotomi hanya 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani, itu saja. Jadi roh, pikiran itu semua tuh satu paket ya. Memang pada waktu orang meninggal dikatakan rohnya kembali. Tetapi sebenarnya kalau belajar lebih dalam itu dipakai secara interchangeable. Interchangeable itu dipakai secara bolak-balik. Karena ada data di dalam Wahyu 6 ayat 9 yang mengatakan yang ada di surga itu jiwa, bukan roh. Perhatikan. Saya hanya mau kasih tahu ini supaya Anda tahu bahwa itu istilah-istilah yang istilah hanya penumpukan saja, tapi mengarah kepada rohani kita. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi walaupun kata Yunaninya beda ya, jiwa itu suke, makanya ada ilmu psikologi ya. Sedangkan roh itu pneuma, kata Yunaninya beda tapi merujuk kepada hal yang sama, dipakai pada secara interchangeable dalam pandangan dikotomi. Kalau saya memang dulu trikotomi, tapi ini tidak mempengaruhi keselamatan ya Bapak Ibu ya, hanya sedikit menjawab itu supaya lebih lengkap saja. Tapi ketika saya belajar baik-baik, dikotomi lebih kuat gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda bilang roh itu membaharui apa, ya dia membaharui seluruhnya rohani kita dan berujung kepada bukan cuma rohani tetapi tubuh kita ini, karena dari dalam sudah dibaharui, maka mau tidak mau tubuh kita akan dimampukan untuk betul-betul memuliakan Tuhan ya. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 ditegaskan di sana bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan saya tahu ini memang tidak mudah, ini perjuangan seumur hidup. Seperti saya katakan tadi, bertobat itu ada yang terjadi sekali seumur hidup, yaitu dari belum menerima Yesus menjadi menerima Yesus. Waktu seorang berdosa terima Yesus, dia tidak langsung jadi seperti malaikat atau salehnya saleh mendadak, tidak. Saya yakin dia berproses. Dia mulai berusaha membuang kata kotor, dia mulai berusaha untuk tahan emosi, dia mulai berusaha untuk mengampuni, dia mulai berusaha disiplin dalam ibadah, disiplin dalam jam doa dan lain-lain. Dan ini berlangsung seumur hidup. Tadi saya singgung dalam ibadah umum bahwa ketika orang dimeteraikan dengan Roh Kudus, ada pengakuan keselamatan, tapi juga ada perubahan karakter. Itu yang namanya buah roh. Kenapa istilah buah roh itu dipakai kata buah? Tidak ada orang tanam jeruk madu. Saya lewat jeruk madu enak ya Mam ya. Tidak ada tanam jeruk madu, tanam hari ini berbuah, hari ini matang, hari ini nggak ada. Bohong itu. Jadi nggak ada orang yang salehnya mendadak. Saya tidak percaya. Yang ada adalah progres.
tapi dia terus mengalami kemajuan. Dia terus mengalami kemajuan. Kemajuan dalam membuang dosa, kemajuan dalam lain-lain. Nah, itu kenapa Hotma, bahwa ternyata memang roh dan pikirannya sudah dibaharui, tetapi jangan satu kali, dia terus mengalami hubungan intim dengan Tuhan melalui doa pribadi, firman yang saya bilang tadi, itu harus continue. Satu kali saja kita tidak baca Alkitab. John Calvin bilang begini, ketika dia menyoroti tentang pesan Tuhan kepada Yosua. Yosua, Tuhan bilang apa? Renungkan firman ini siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita berani break satu hari saja tanpa firman, percaya deh, kita jatuh. Satu hari aja tanpa firman, satu hari aja tanpa saat teduh, habis gitu. Maka dari itu, Hotma dibaharui semua, tetapi tidak langsung mendadak. Itu ada progres terus menerus. Tapi jangan takut, Roh Kudus kalau sudah dimeteraikan dalam ilmu pneumatologi, beda kerja Roh Kudus perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama roh kerja tidak permanen. Orang berdosa rohnya keluar. Seperti 1 Samuel 16 ayat 14 yang terjadi pada Saul. Tolong baca. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Iya. Kenapa roh mundur? Saul berdosa, Daud berdosa, dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Itulah pekerjaan Roh Kudus di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru dimeteraikan, jadi tidak bisa keluar lagi. Pembaharuan dimulai dari pikiran, hati, semua, ya, sampai tubuh kita dituntut untuk semakin menjadi saksi yang baik, yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi harus dijaga, begitu. Tuhan berkati, Hotma. Baik, terima kasih Pak Pendeta, saya rasa cukup jelas. Ya. Jadi diperbaharui keseluruhan dan berkelanjutan, gitu Pak, ya, sampai akhir hidup kita, artinya kita diproses. Ini ada pertanyaan tertulis Pak, izin saya bacakan. Salam Bapak, saya Ibu Tugini. Sebelumnya saya bukan anak Tuhan, dan tahun 2004 saya dibaptis dan diberkati dalam pernikahan oleh Pendeta David Silvra almarhum. Dan saya diberi 3 orang putri. Bulan ini genap 21 tahun usia pernikahan kami. Saya sangat bersyukur melalui firman Tuhan yang saya dengar dari tadi malam. Saya rindu roh saya diperbaharui oleh Tuhan, dan saya rindu mau mengampuni saudara-saudara kami. Sebenarnya masih banyak pergumulan lainnya. Selama ini hati saya keras, tidak taat. Yang saya tanyakan, bagaimana saya menjalaninya? Siap, terima kasih. Silakan, bagaimana Pak saya menjalaninya, ya. Ibu yang bertanya, jadi inti masalahnya adalah sakit hati akibat gesekan dan lain sebagainya. Memang Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Puji Tuhan, dari pertanyaan ini maka berkembanglah tema kita sebenarnya hanyalah pembaharuan roh. Tapi percayalah Bapak Ibu terkasih bahwa cara Tuhan membentuk kita supaya menjadi serupa dengan anaknya. Ingat Bapak Ibu, anak Bapa di sorga itu cuma satu sebenarnya, Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang anak Bapa itu cuma satu. Tapi ketika anak tunggalnya ini diberikan, mati di Golgota dan seterusnya, orang dipakai Tuhan memberitakan Injil, orang percaya kepada dia, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah seturut Yohanes 1 ayat 12. Dan kemudian Yesus ini menjadi anak sulung. Tadinya tunggal, sekarang banyak saudara adopsi, yaitu kita, ya, bahkan gereja yang kudus dan am di seluruh dunia. Kitalah anak-anak Allah yang diangkat. Maka anak tunggal Bapa itu menjadi anak sulung. Jadi Yesus itu Tuhan kita sekaligus kakak tertua kita dalam keluarga kerajaan Allah. Mana datanya? Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari tunggal sekarang sulung, karena sudah ada kita toh. Nggak tahu yang paling bungsu di sini yang mana nih. Pokoknya intinya itulah syukur kita. Tapi yang saya mau bilang, kita ini kan sedang dipanggil, lalu Tuhan turut bekerja di dalam ayat 28 ayat sebelumnya untuk membentuk kita. Ini dikatakan dalam ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti saya percaya untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, bukan hanya melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita,
Tapi roh itu akan menolong kita melewati semua proses pembentukan yang di dalamnya ada suka, duka, sakit hati, tangisan, tersinggung, salah paham. Itu semua bisa dipakai Allah. Bisa dipakai Allah. Kita kalau belajar cerita Yusuf, waduh, itu sangat sakit Yusuf punya hidup. Tapi Yusuf adalah orang yang ada Roh Kudus, dan dia mengerti di balik kesakitan-kesakitan yang dia alami. Akibat apa? Disakiti oleh saudara-saudaranya. Tadi ibu yang bertanya bilang dia mau mengampuni ya. Memang masalah paling menyakitkan di hidup ini Bapak Ibu, masalah dengan siapa? Orang dekat. Kalau orang jauh mah tidak terlalu ngaruh, ini dekat. Ipar sendiri, nan tulang, ya kan? Sama siapa lagi? Mertua, sakit banget tuh. Teman curhat. Tapi itu bukan alasan kita tidak bisa mengampuni. Makanya penanya tadi kasih tahu bagaimana supaya kita bisa, ya. Saya mesti kasih tahu bahwa memang kita harus betul-betul yang pertama memahami rencana Allah, memahami juga cara kerja Allah. Kadang-kadang melalui orang-orang yang menjengkelkan itu, Allah memang sedang melatih kita untuk betul-betul kita bisa melawan kedagingan kita, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan. Yusuf juga pasti sakit lah, tetapi ketika dia sudah pulih, awal-awal tuh dia sempat keras sama mereka. Dia sempat kasih penjara Simeon. Dia bilang ambil Benyamin datang. Dia tidak mau langsung perkenalkan diri awalnya. Menurut saya serohani-rohaninya Yusuf ya mungkin adalah bekas-bekas sedikit. Tapi akhirnya bagaimanapun orang yang sudah dipimpin Roh Kudus, saya yakin dia berkemenangan. Maka di semua proses-proses itu dia sudah tidak tahan hati lagi. Di Kejadian 45 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini sudah sempat dia sedikit mempermainkan mereka ya. Suruh ambil, kembali lagi ke bapaknya, datang. Ya, sekali lagi Yusuf bukan manusia sempurna. Tapi yang saya soroti di sini, saya tidak, kalau ambil teladan Yesus ya itu sudah pasti sempurna. Tapi ini ambil teladan yang tidak sempurna aja lah. Artinya pasti bisa. Lalu kemudian Yusuf mulai memperkenalkan dirinya, dan langsung saja di ayat 5 dari Kejadian 45 Yusuf bilang apa? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kami menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Iya. Jadi yang pertama ibu yang bertanya, ibu mesti tenang, berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya ibu memahami apa rencana Tuhan di balik gesekan-gesekan yang sudah terjadi dengan orang-orang dekat. Saya yakin apa yang Tuhan kerjakan pada Yusuf, hal yang sama akan Roh Kudus kerjakan kepada ibu juga yang bertanya. Sehingga ibu tahu bahwa oh ini gesekan ini tidak kebetulan. Kami semua ini juga begitu. Ya, saya dan istri waktu menikah banyak orang lah, kadang-kadang kerabat dekat, baik istri baik kerabat saya, kok tidak suka sama kami gitu loh. Sampai dikutuk-kutukinya kami. Lihat ya, nggak bakalan ada anak kalian. Kalau ada anak, potong jari saya. Kami ada anak sampai 4, hampir 6, keguguran 2. Kalau jadi rame rumah kami. Jadi ternyata kutuk-kutuk seperti itu nggak masuk, nggak laku. Bagi anak Tuhan silakan kau mengutuk. Kutuk itu bisa kembali kepada yang mengutuk. Kita mental nggak bakalan masuk. Saya pergi cium mereka, karena kami budaya NTT ya begitu, kayak saya sama pendeta, kita ketemu cium hidung. Budaya NTT begitu, ya. Pergi cium satu-satu, kaget mereka. Bagian mereka yang mengutuk kami ada susah, siapa yang bantu? Kami yang bantu. Kenapa kami bisa? Karena kami dibuat mengerti oleh Roh Kudus bahwa memang gesekan itu perlu ada untuk membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Jadi sebenarnya ada sisi positif di balik gesekan-gesekan yang ada di keluarga kita atau yang ada di gereja kita. Tetapi bagaimanapun, topik pembaharuan Roh Kudus ini sangat-sangat mendasar. Karena tanpa ini orang sulit sekali untuk memaafkan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, kita paham ini semua, saya yakin kok dengan mudah kita melepaskan pengampunan. Ya. Makanya Yusuf mengatakan itu. Lebih tajam lagi di Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang begini sama mereka.
Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mereka jahat kepada saya, tapi kejahatan mereka Allah turut bekerja justru mendatangkan kebaikan. Kalau mereka nggak jual Yusuf ke Mesir, mana bisa dia jadi Perdana Menteri di situ? Tidak bisa. Satu kali ada pendeta dari Jakarta mau khotbah di Solo, semua sudah oke, kayak minta maaf kayak saya beginilah, hotel sudah ada semua. Waktu dia ke Soekarno Hatta, itu ternyata seatnya dia di pesawat Lion Air itu ada dua, misalnya 2A itu ada 2 orang, bertengkarlah mereka, bertengkar rame. Singkat cerita, Pak pendeta ini yang tidak bisa diterbangkan, dia yang batal terbang. Waduh, sedangkan KKR-nya malam kan, Jakarta Solo, pikir satu penerbangan, dia sampai langsung khotbah, dibatalkan, saudara. Wih, marah-marah pendeta ini, dia berantem sama ini pegawai di Lion Air, pulang lagi Jakarta macet, marah-marah dia, sampai rumah dia masih emosi. Singkat cerita, pas di rumah dia buka televisi, dia nonton apa? Lion Air tadi itu jatuh di Solo. Di situ dia berlutut di depan televisi, dia menangis dengan Tuhan. Jadi jangan cepat marah-marah. Kadang-kadang yang tidak enak itu yang Allah pakai untuk membuat kita mengerti rencananya. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan buat yang baik. Amin, kekasih Allah. Jadi buat ibu tadi yang pertama itu, yang kedua, ibu sadarilah, ibu sudah dibaptis dari tahun berapa, ibu non Kristen sebelumnya, udah masuk Kristen, ibu harus tetap mengampuni. Kenapa? Karena ibu sudah diampuni. Efesus 4 ayat 32, perhatikan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya yakin ibu pasti bisa, ya. Dan yang berikut, ibu jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, bu. Ikut ibadah, lalu yang berikut saat teduh Anda dengan firman tuh harus mulai hari selalu dengan firman Allah, dengan doa. Percayalah Tuhan akan tolong kita. Dan pas berdoa, ingat, doakan orang yang menjengkelkan itu. Orang suka tanya, mengasihi baru mendoakan atau mendoakan baru mengasihi? Yang benar ialah mendoakan dulu, sehingga Tuhan bisa mengubah hati yang penuh kebencian itu menjadi kasih. Karena orang yang melukai kita atau orang yang tidak kita sukain, kita bawa di hadirat Allah, maka Allah akan mengubah hati kita, mengubah yang awalnya benci lama-lama jadi sayang. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Tugini yang cukup pengalaman pribadi masalahnya ini dan disampaikan di publik, dan kiranya Tuhan menolong. Jadi saya rasa sudah jelas yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bahwa kita tidak mungkin bisa mengampuni kalau ternyata tidak ada orang yang diizinkan Tuhan menyakiti kita. Jadi karena ada orang yang Tuhan izinkan menyakiti kita, disitulah kita belajar mengampuni. Dan itu tadi ternyata adalah bagian proses berkelanjutan bagian 1 tadi, Pak, ya. Oke, baik, kita lanjutkan, silakan. Iya Pak, dari belakang ketua. Silakan Pak Nainggolan dari belakang. Terima kasih Pak. Yang atas siap-siap ya pertanyaannya, dari tadi yang di bawah. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Seminar temanya ini pembaharuan roh. Ini sangat mendalam ini Pak. Tadi Bapak jelaskan, tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat tidak akan ada itu pembaharuannya. Hanya kalau kita menerima Yesus. Pertanyaannya sederhana Pak. Banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi tidak ada perubahan. Jangankan 1 kali KKR, 1000 kali KKR pun dia tidak ada perubahan. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungannya dengan umat pilihan Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja. Luar biasa Pak Nainggolan. Ya. Orang menerima Yesus itu baru ada Roh Kudus. Itu eksplisit di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 itu adalah data yang sangat jelas tentang percaya Yesus ada Roh Kudus. Perhatikan. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, harusnya ada ya Pak ya. Nah, menarik pertanyaan Pak Nainggolan ini, menurut saya berkelas. Karena Bapak tutup dengan apakah ini ada kaitan dengan orang pilihan. Jawabannya iya Pak. Jadi yang dimaksudkan di Efesus 1 ayat 13 ini hanya berlaku orang pilihan Pak. Kalau ikuti khotbah saya di ibadah umum tadi, jelas saya katakan bahwa ada lalang di antara gandum Pak. Ada juga pemisahan kambing dan domba. Di Yohanes 15 juga ada perumpamaan tentang pokok anggur itu. Ada ranting-ranting. Ada dua jenis ranting Pak. Ada ranting berbuah dan ranting tidak berbuah. Melambangkan siapakah para gandum itu? Itu melambangkan Kristen sejati, orang pilihan Allah yang betul-betul dimeteraikan dengan Roh Kudus seturut Efesus 1 ayat 13 ini Pak. Sedangkan yang ilalang itu Pak, Kristen KTP Pak. Makanya tadi kalau Bapak Nainggolan bilang sudah menerima Yesus, itu pandangan Bapak. Belum tentu orang itu benar-benar menerima Yesus Pak. Karena Bapak lihat dia sudah Kristen, dia ada di gereja, jadi Bapak menafsirkan bahwa orang itu betul-betul menerima Yesus. Belum tentu Pak. Belum tentu. Saya dan Bapak terbatas Pak. Jangankan saya dan Bapak, Samuel aja bisa salah nilai Pak. Bapak masih ingat bagaimana Samuel ditugaskan untuk melantik anak-anak Isai? Dilihatnya abang-abang Daud itu, langsung Samuel bilang, ini kayaknya ini. Tuhan bilang, Samuel, no. Kamu melihat yang di luar, aku melihat sampai kedalaman hati. Kalau Samuel aja bisa salah nilai, Pak Nainggolan bisa salah nilai, Pendeta Melatok bisa salah nilai Pak. Jadi kalau kita lihat orang ke gereja, belum tentu asli Pak. Belum tentu. Nanti saya buktikan dengan data lebih banyak. Jadi kalau Bapak tanya kaitan dengan pilihan, kalau ada orang Kristen tapi sampai mati tidak berubah-berubah, itu memang bukan orang pilihan Pak. Itu Kristen palsu Pak. Ada jenis Kristen yang hanya beriman di mulut aja dan di otak, tapi tidak menurut standar Roh Kudus seperti Efesus 1 ayat 13 ini. Sehingga muncullah ayat-ayat seperti tadi, Matius 7 misalnya, mulai ayat 21. Ini tentang Kristen palsu yang beriman cuma di mulut. Bahkan orang pelayanan Pak, saya yakin kalau orang-orang ini tidak bertobat, sekalipun dia pendeta majelis, banyak pendeta majelis masuk neraka Pak. Ini kita ngomong terang-terang aja di ulang tahun 74. Amin. Nah, kita lihat ini 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus 22 laporan pelayanan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu juga. Ini hanya contoh-contoh pelayanan Pak, dan pelayanannya besar-besar, bikin mujizat, usir setan, bernubuat. Bisa aja waktu itu ada yang datang, Tuhan aku majelis 3 periode, bisa aja. Tuhan aku panitia pembangunan, Tuhan aku panitia hari raya gerejawi, Tuhan aku penatua, bla bla bla. Kalau memang kita ada Roh Kudus dan kita orang pilihan, kelihatan Pak. Jadi memang sekarang ini susah Pak, susah menilai Pak. Penilaian paling terang benderang adalah pengadilan akhir ini. Ini nubuatan tentang akhir zaman. Dan 23-nya sangat menarik, dan ada yang mau saya terangkan di ayat 23 yang mungkin mengagetkan beberapa saudara yang belum pernah dengar. Perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus dalam ayat ini tidak berkata, oh dulu aku kenal engkau, kau kan yang majelis itu kan, kau kan yang pakai, yang ikut kor itu yang seragam biru. Ini contoh aja, ini contoh kecil. Oh dulu aku kenal kau, kau kan yang di CKI Curup itu kan, kau ini aku kenal. Tidak ada omongan itu Pak Nainggolan. Yang ada ialah aku tidak pernah mengenal kamu. Saya baca komentar para teolog seputaran ayat ini Pak, mereka bilang begini, satu kali dia kenal kita terus, satu kali dia tidak kenal kita, dia tidak kenal kita terus. Makanya kalau Bapak tanya apakah ada kaitan dengan pemilihan, iya Pak, tidak ada pemilihan mendadak Pak. Orang pilihan itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4, perhatikan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4, tunjukkan dulu tim.
ayat supaya ulang mesti enak kalau ada ayat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau ada orang bisa percaya Yesus, yaitu hanya satu peristiwa di mana Tuhan menggenapi. Jadi saya Pak Pendeta, para penginjil ini, kalau kami khotbah ada orang bertobat, sebenarnya kami sedang dipakai untuk mencari mana sih orang-orang pilihan Allah itu, gitu aja. Supaya jangan ada yang sombong. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah pilih mana orang diselamatkan, mana tidak. Makanya di Kisah Rasul 13 ayat 48, ini latar belakang ayat ini begini, Pak. Orang-orang Yahudi itu notabene sudah orang pilihan katanya, padahal itu pilihan secara nasional sebenarnya. Pilihan masuk surga beda cerita. Saudara, mereka itu tolak Paulus dan Barnabas, tapi non-Yahudi yang dianggap kafir oleh orang Yahudi justru percaya kepada Injil. Dan setelah mereka percaya, di ayat yang akan dibaca ini, Kisah Rasul 13 ayat 48, di situ ketahuan orang-orang itu percaya karena mereka sudah lebih dahulu ditentukan, Pak. Perhatikan. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jelas itu ayat. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau kita baca dari belakang, kenapa dia jadi percaya? Karena sudah ditentukan Allah, seperti Efesus tadi. Begitu, Pak. Jadi ya, kami hamba-hamba Tuhan itu tugasnya mengajar terus, Pak. Soal kalau ada yang tidak bertobat di gereja, saya yakin itu orang masuk neraka. Dia mau hafal pengakuan iman rasuli sampai mabok, tetap masuk neraka. Ya, tapi ini tentu kita tidak jelaskan ini untuk menghakimi, Pak, ya. Karena kita tidak tahu, ya, ada orang yang mungkin nggak tahu lah. Jangan sampai pas mau akhir-akhir hidup atau tinggal 2 tahun mau meninggal bertobat, dia nggak tahu kan. Bisa jadi pilihan kan gitu. Intinya ya itu urusan Tuhan lah, bukan urusan kita, karena kehendak Tuhan itu ada 2. Memang pertanyaan Pak Nenggolan ini saya bilang berkelas, Pak, karena untuk menjawab ini bukan main-main ini, Pak. Kehendak Tuhan itu ada 2, Pak. Ada yang tersembunyi dan ada yang dinyatakan. Ulangan 29 ayat 29 ada dasar. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan sampai di situ. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Kapan kiamat? Urusan dia, nggak usah kau cari tahu. Itu tersembunyi. Kadang-kadang ada orang Kristen ngotot cari yang tersembunyi. Salah ini pedomannya. Yang tersembunyi bukan pedoman kita. Ini ayat mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Kapan kiamat? Siapa dipilih, siapa tidak dipilih? Aduh, bukan urusan kita. Saya yakin tidak ada pendeta yang bisa tuduh-tuduh. Kayaknya yang sebelah kanan ini beberapa orang kayaknya tidak, itu tidak bisa. Nggak ada kita diberi otoritas itu. Kecuali 40 penulis Alkitab, Pak. Dari Musa sampai Yohanes beberapa dikasih tahu. Tapi kalau kita zaman sekarang saya yakin tidak, Pak. Jadi kita tidak ada hak menghakimi, membabi buta orang. Tapi urusan kita adalah kehendak Allah yang mana? Lanjut. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Sampai di situ. Yang tersembunyi urusan Tuhan Allah. Yang dinyatakan di sini itu urusan kita. Apa yang dinyatakan? Belum bertobat, bertobat. Ada kepahitan, ampuni. Apalagi? Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Buang itu mabok, buang itu pesta pora, yang ada niat selingkuh, bertobat. Nah, itu dinyatakan semua di sini. Inilah pedoman kita, bukan yang tersembunyi. Begitu penenggolan. Selebihnya urusan Tuhan lah itu. Tuhan berkati, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Nenggolan untuk pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan ini cukup membuat kita untuk mengoreksi diri. Artinya kalau saya sudah ke gereja jadi Kristen, sebenarnya hati kita itu tulus nggak? Taatnya itu memang dari hati kita nggak? Atau supaya kelihatan orang Kristen jadinya ke gereja, tapi di hatinya penuh angkara murka mungkin. Baik, terima kasih Pak tanggapannya. Dari atas apakah ada pertanyaan sebelum saya bacakan yang tertulis? Baik. Ada? Ada nih. Oke, silakan. Terima kasih. Dari Erwin. Nenggolan juga. Nenggolan. Silakan, Pak. Baik. Tadi saya mendengar Pak Melato mengatakan ada perbedaan cara kerja Roh Kudus. Di Perjanjian Lama Roh Kudus datang pergi, tetapi di Perjanjian Baru Roh Kudus diberikan dimateraikan. Artinya
Roh Kudus yang sudah diberikan itu tidak akan pernah hilang dari kita ya yang percaya. Yang saya mau tanyakan begini Pak, 2000 tahun yang lalu ketika Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada para murid, perubahannya instan Pak. Artinya kerja Roh Kudus itu instan Pak, merubah para murid dari yang dulunya lemah ataupun bla bla bla, kemudian berubah, mereka jadi taat memberitakan firman. Kenapa sekarang seperti Bapak bilang tadi, Roh Kudus bekerjanya perlahan-lahan Pak, berubahnya satu, bahkan nanti balik lagi gitu, sehingga saya tadi berpikir itu kok ada perbedaan ya cara Roh Kudus, padahal roh yang sama yang datang dari Allah, kenapa dia berubah-ubah begitu? Satu lagi begini Pak, kalau tadi Bapak bilang tentang pemilihan, saya sudah ke gereja bertahun-tahun misalnya, tapi saya bukan orang pilihan Pak, ini kasihan dong sama saya Pak, atau sama yang lain-lain. Lebih enak tuh orang pilihan dihidup dalam kejahatan ya duniawi, pada akhirnya dia dipilih. Memang itu kehendak yang kuasa Pak, tetapi kan perjuangan kita selama ini itu menjadi sia-sia. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Erwin, saya langsung jawab. Yang pertama seputaran pekerjaan Roh Kudus. Kalau perjanjian lama dan perjanjian baru jelas beda. Perjanjian lama sudah saya buktikan datanya di 1 Samuel 16 ayat 14, tidak usah ditayangkan lagi. Itu ayat tentang mundurnya roh Tuhan dari Saul karena Saul berubah setia dan seterusnya. Sedangkan di dalam perjanjian baru Roh Kudus itu kerja tidak bisa keluar lagi, itu dimeteraikan. Kalaupun sudah dimeteraikan tapi orang yang dimeteraikan itu berbuat dosa, maka yang terjadi Roh Kudus tidak keluar tapi berduka. Makanya ada dosa mendukakan roh. Mendukakan roh beda dengan menghujat roh. Menghujat roh adalah dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang pilihan Allah. Menghujat roh itu dosa kekal, jadi pasti dilakukan oleh orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah sekalipun di agama Kristen. Menyambung apa yang tadi Pak Nainggolan sudah saya jawab tadi. Sedangkan kekasih-kekasih Allah, mendukakan roh ini adalah dosa yang bisa terjadi kepada orang pilihan Allah. Ingat, sudah dipilih Allah Pak Erwin, bukan berarti langsung jadi suci mendadak. Nanti baru saya jawab tentang apa yang Bapak ya sudah. Saya jawab tentang apa yang Bapak sampaikan tentang rasul-rasul itu ya, hari Pentakosta. Saya jawab nanti. Tapi saya jelaskan dulu, mendukakan roh ini bisa terjadi pada siapapun yang sudah percaya. Karena orang sudah percaya, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 22, manusia lama telah menjadi manusia baru dan dibaharui dalam roh dan pikiran. Kita lihat Efesus 4:22. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya di sini kita masih, siapa bilang orang sudah dimeteraikan Roh Kudus atau orang pilihan Allah dia tidak bisa marah lagi, tidak bisa mencuri lagi? Bisa, ada peluang itu. Ada peluang itu Pak. Coba kita lihat ayat lanjut 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi ini memang mesti tetap dijaga ini. Jangan bilang sudah bertobat, sudah dimeterai roh, jadi pasti jadi suci tanpa ada peluang-peluang jatuh. Bisa kalau tidak berjaga-jaga jatuh. Makanya ada nasihat ini, dan nasihat ini diberikan kepada orang Efesus yang tadi kita sudah baca, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, ditambah lagi dijadikan ciptaan baru, ditambah lagi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti sebenarnya ini jemaat pilihan, tapi bukan berarti orang pilihan lalu ajarannya seperti hyper grace atau ada namanya hyper Calvinis. Kalau Calvinis menurut saya aman, tapi kalau hyper Calvinis itu bahaya Pak. Oh sudah selamat jadi aman-aman, mau bikin dosa bikin apa? Oh nggak bisa begitu, nggak ada ajaran Alkitab begitu. Ya ini disuruh buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kalaupun ada marah, jangan sampai matahari terbenam katanya. 26. Apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini marah sampai matahari terbenam, muncul kembali, terbenam, muncul kembali. Terbit, terbenam berkali-kali, tidak diampuninya nantulang itu misalnya ya. Nah kalau yang begini Pak, biar orang sudah meterai Pak. Paulus menggambarkan Pak Erwin, dia buka celah bagi setan Pak. 27, ini kita semua bergumul dengan ini, nggak ada yang lolos Pak. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kalau dulu belum bertobat, belum ada Roh Kudus, masih bisnis tipu-tipu, curi-curi dikit, nota fiktif. Hati-hati kalau sudah bertobat, jangan lagi bikin nota fiktif. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Iya. Kalau buka tambal ban, jangan siram paku di sekitar situ, nggak usah. Ada minyak tanah pun di 1 liter, pas kali dituang separuh, ditaruh, nggak sampai seliter itu. Kok mau orang curi-curi yang dikit-dikit begitu, nggak bakalan kaya, yang ada sial. Ngapain hidup begitu? Bisnis lurus-lurus saja kata Alkitab, begitu ya. 29, apalagi banyak kali dosa di sini nih. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kenapa kita harus hati-hati dengan daftar dosa-dosa ini sebagai contoh? Masih banyak dosa, cuma dicontohkan cuma ini. Karena ayat 30-nya, perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, jadi Pak Erwin, jadi walaupun sudah ada Roh Kudus, bukan berarti main-main pergumulan berat. Tapi Pak Erwin tanya, kenapa ya kok zaman sekarang kayak lamban gitu lah. Sedangkan kayak rasul-rasul selepas hari Pentakosta itu kelihatan beres-beres. Siapa bilang Pak? Siapa bilang Pak? Itu garis besar ceritanya Pak. Detail-detailnya kita tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu Pak, Petrus itu pengkhotbah yang dipakai Tuhan Pak. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat, pernah munafik Pak. Gara-gara munafiknya itu Paulus tegur, inilah kejujuran kitab suci Pak. Di mana munafiknya Petrus, hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus itu ada Pak di dalam Galatia pasal 2 mulai ayat 11. Perhatikan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Tunggu dulu, Galatia 2 ayat 11. Ulang. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. 12 jemaat baca suara keras bersama istri. 1, 2, 3. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. 13 jemaat, 2, 3. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Bapak lihat itu yang munafik bukan hamba-hamba Tuhan main-main tuh Pak. Petrus, Barnabas, munafik semua. Artinya begini Pak, saya yakin kok semua sama Bapak. Tapi kalau Bapak bilang lamban-lamban, saya lebih kepada komitmen orang untuk intim sama Tuhan. Jawaban saya yang tadi kepada Hotma itu juga sangat kuat kaitannya dengan apa yang Bapak tanyakan. Jadi memang kita harus bekerja menjaga apa ya, kehidupan rohani kita Pak. Saya percaya yang lamban-lamban itu karena angin-anginan. Mungkin 1 minggu baca Alkitab cuma 2 kali, makanya lambat. Kalau saya Pak tiap hari Pak, saya persembahkan tiap hari selain hari Minggu, hari pelayanan 3 jam dengan Tuhan Pak. Saya tiap hari Pak. Saya tahu tugas saya berat, beritakan Injil keliling. 1 jam baca Alkitab, 2 jam berdoa Pak. 1 jam berdoa dengan istri anak, 1 jam sendiri Pak. Saya tahu tugas saya berat, nggak bisa pendeta nggak berdoa. Bahaya kita, saya tidak mau. Dan saya rasakan perubahannya Pak. Istri saya saksi hidup Pak. Di saat jam doa saya bermasalah, berantem terus Pak. Berantem terus biar pendeta. Tapi di saya hampir tidak pernah berantem lagi sejak kita dua berdoa bersama. Dan doa kita bukan doa untuk diri sendiri aja, doa buat bangsa-bangsa, semua sinode, pemerintah, eksekutif, yudikatif, legislatif, PBB, semua kita sapu kasih rata. FBI, semua CIA, Israel, Iran, semua, Edis, semua kita doakan. Iya, Edis TV pun ku doakan temanku itu. Kemarin jumpa kita di Amerika sana. Saifuddin Ibrahim ku doakan.
Supaya pendeta-pendeta nih sama-sama belajar, sama-sama rendah hati. Itu aja. Saya tidak mau hamba Tuhan berantem, nggak mau saya. Dulu-dulu saya masih muda, masih darah panas. Sekarang sudah tambah tua, puji Tuhan lah. Khotbahnya aja yang panas, yang lain dingin ya. Ya jadi gitu Pak Erwin ya. Menurut saya sama aja gitu. Oke, yang berikut menjawab juga pertanyaan Pak Erwin yang kedua. Sebenarnya ada kaitannya juga. Kasihan kali ya orang yang sudah Kristen tahu-tahu nggak dipilih. Sebenarnya Pak, lagi-lagi jawaban saya kepada Pak Nainggolan, itu bukan urusan kita Pak. Kan Bapak berandai-andai. Sekali lagi, dipilih tidak dipilih nggak ada yang tahu Pak. Pokoknya urusan kita taat pada yang ini. Kalau orang taat pada ini, saya yakin sudah ada tanda-tanda bahwa memang dia orang pilihan Pak. Saya yakin, apalagi seperti Pak moderator bilang setulus apa, itu menentukan Pak. Jadi uji diri masing-masing aja. Tak usah lagi bilang, aduh jangan-jangan aku nggak dipilih. Nggak ada urusan kita, tidak ada pedoman yang suruh kita mengira-ngira seperti itu. Nggak ada urusan Pak, nanti fatalis. Jadi urusan kita Pak, apa yang dinyatakan Pak. Begitu Pak, seperti ayat-ayat tadi, buang dosa ini, buang aja. Saya yakin kalau berhasil buang, itu orang pilihan Allah. Nggak ada Pak orang yang cari payah tapi sia-sia kalau dia orang pilihan, nggak ada. Tapi kalau orang yang sambil melayani sambil bikin dosa, ya itu memang bukan orang pilihan. Seperti penjahat-penjahat yang bernubuat usir setan tapi diusir itu, Yesus usir, Yesus bilang apa? Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak mungkin Roh Kudus melahirkan kejahatan. Begitu. Itu beda dengan kita jatuh Pak. Dan saya tegaskan yang saya khotbah di youth tadi malam. Tandanya begini Bapak Ibu, orang yang sudah dipilih Allah pun ada Roh Kudus bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya tegaskan di youth tadi malam, jatuh dalam dosa itu beda dengan tinggal dalam dosa. Fall in sin beda dengan live in sin. Live in sin, tinggal dalam dosa itu seperti kita buang ayam ke dalam kolam. Buang bebek ke dalam kolam. Itu live in sin. Bebek itu kalau masuk air senang dia, menikmati, mau berjam-jam di situ. Ayam sentuh sedikit langsung keluar. Nah, orang yang ada Roh Kudus, saya yakin mirip ayam itu. Mungkin kita bisa salah, tapi langsung nggak damai, langsung rasa tidak tenang. Aduh, kenapa saya berantem sama istri? Aduh, ampun Tuhan, ampun. Langsung minta maaf. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan sejati. Anak Tuhan sejati yang dipilih Allah bukan berarti tidak bisa jatuh. Bisa, tapi waktu jatuh tidak ada sejahtera di sini. Tapi kalau orang Kristen yang palsu bikin dosa, senang, bangga. Cerita lagi, dulu aku ini, aduh banyak kali cewekku, ada sap gitu katanya. Diceritakan lagi sap katanya. Bangga dengan dosa-dosanya. Anak Tuhan sejati bisa jatuh tapi tidak bangga. Anak Tuhan palsu yang tanpa Roh Kudus, walaupun beragama Kristen, walaupun majelis, walaupun ikut kor. Tapi ini yang seragam kuning ya, yang 2 tahun lalu. Di wilayah Bengkulu Utara ini, nggak ada di Bengkulu Tengah. Ya, tapi kalau dia bikin dosa dia senang Pak Erwin, saya yakin dia palsu. Begitu Pak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini pertanyaan terakhir saya rasa karena tinggal 10 menit Pak ya. Saya akan satukan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana cara orang yang sudah larut dalam dosa mengalami pembaharuan roh? Dan pertanyaan yang kedua, ini praktis, bisa disatukan nanti di mix. Bagaimana pandangan Pak Mel mengenai rokok? Aha. Sepaket ya Pak ya. Apakah merokok itu dosa? Butuh ketegasan ini kayaknya Pak. Ya. Mohon solusinya. Siap. Oke, disatukan aja Pak. Silakan Pak. Oke, kita tuntaskan 2 ini dulu ya. Bagaimana orang yang sudah berlarut-larut dalam dosa bisa mengalami pembaharuan Roh Kudus? Kalau kita kembali kepada Alkitab, memang seseorang itu ya bisa bertobat, itu kan mutlak anugerah. Dan ini juga menjawab pertanyaan Pak Erwin tadi, Pak Nainggolan semua, bahwa semua yang dipilih Allah pasti akan bertobat, tidak peduli masa lalunya. Sedangkan semua yang tidak dipilih Allah, dia mau kelihatan sesibuk apapun di gereja, tapi lagi-lagi jangan bikin stres. Masa neraka. Jadi ada orang yang dalam gereja tapi ternyata seperti Yudas Iskariot,
Ada orang yang di luar sana tapi ternyata seperti Paulus, yang duduk di bangku majelis di posisi-posisi penting. Ingat, Yudas itu bendahara loh, rasul lagi. Tapi ibu bendahara di sini jangan berhenti jadi bendahara gara-gara ini ya. Jabatan rasul itu lebih tinggi dari paus, lebih tinggi dari ketua gereja dunia, lebih tinggi dari ketua GBI, PGI, sekalian sama GBI, GKI, GSA, lebih kuat. Tapi rasul aja bisa palsu, maka saya yakin pendeta pun bisa banyak yang palsu, Pak. Ini kita harus hati-hati di sini. Tapi ternyata Yudas itu memang tidak dipilih Allah. Ya, saya bisa buktikan dengan data panjang lebar, tapi nanti melebar pula. Banyak datanya. Sedangkan Paulus ternyata memang dipilih Allah. Padahal hidupnya jahat, membunuh. Tapi di dalam Galatia 1 ya, mulai ayat 23 dia bilang apa? Galatia 1:23. Paulus bilang apa? Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Ya, inilah kesaksian hidup Paulus. 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. 25. Habis. Oh, 21, 25. Di ayat berapa ya? 20 kali ya. 20. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Terus 21. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Saya cek ya, terus. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Ayat 15 yang saya maksudkan ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus yakin sekali masih di kandungan ibu pun sebenarnya dia sudah ditetapkan jadi hamba Tuhan. Tapi dia tahu itu saat dia bertobat, Pak. Sebelumnya dia nggak tahu. Kenapa dia bisa tahu? Saya yakin Roh Kudus ini pengalaman istimewa, Tuhan bicara langsung dengan dia. Bahkan dia ajar kita perjamuan di 1 Korintus pasal 11 24 sampai 26, 23 sampai 26. Dia bilang aku terima langsung dari Tuhan. Jadi memang itu pengalaman istimewa. Tuhan ajar langsung dia. Termasuk hal ini nih, saya yakin. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur berdosa, Pak, bagaimana supaya dibaharui Roh Kudus? Dari sisi Tuhan, Pak, sudah pasti ini pemilihan. Sudah pasti ini pilihan Allah. Allah yang memilih dia. Tidak ada orang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44 berkata demikian. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Makanya di sini lagi-lagi saya kalau khotbah Pak ada yang bertobat, saya hanya menangis dengan Tuhan. Pak, terima kasih Tuhan, tunjukkan lagi siapa yang Bapak tarik. Bukan saya yang tarik. Nggak ada pendeta bisa tarik orang. Tolong ini disadari buat kita semua. Nggak ada, Pak. Paulus bilang aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan Allah. Jadi kalian jangan bertengkar soal pendeta, hamba Tuhan. Oh ini yang lebih baik, ini lebih baik. Jangan. Tuhan yang buat orang bertobat. Semua kita kerja aja sungguh-sungguh, tanam betul, siram betul, tapi bertumbuh bukan kita. Tidak ada pendeta layak terima kemuliaan. Jadi dari sisi Allah pasti Allah bekerja, tapi dari sisi kita memang kita harus buat keputusan tegas, Pak. Jangan, itu sisi Allah, urusan Allah lah. Sisi kita, dengar, jangan keraskan hatimu, kata penulis Ibrani. Lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk. Kenapa dipakai kata buka pintu? Karena kunci kau yang pegang, seolah-olah begitu. Ayo buat keputusan, buka pintunya. Yang kedua, rokok. Ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Ini kawannya rokok. Ya? Jadi begini, saya pernah tanya di beberapa perokok, menurut Bapak narkoba itu dosa nggak? Wah, dosa itu. Karena perokok ini punya alasan begini, nggak ada ditulis di Alkitab merokok, tapi diakui kalau narkoba itu dosa. Saya bilang nggak ada juga ditulis narkoba. Kok Bapak bisa bilang narkoba itu dosa karena menurut Bapak narkoba dosa? Sedangkan rokok tidak dosa karena tidak ditulis, padahal narkoba juga tidak ditulis. Tapi menurut saya ada di Alkitab, ada.
Saudara jangan bayangkan saya pakai Yesaya 55. Oh no. Itu beda tafsir. Saya sangat ketat dalam tafsir Alkitab. Jadi saya tahu latar belakang teks, saya tahu arahnya kemana. Orang suka pakai itu ayat, jangan membelikan uangmu yang bukan roti. Itu penggambaran, gak ada urusannya sama rokok teks itu. Beberapa orang persekutuan doa hobi copot ayat itu, tidak tepat. Buat apa saya sekolah sampai sudah S3 begini baru saya tidak mengerti itu teks. Jadi begini, rokok ini saya jawab pertama, sebenarnya ada di Alkitab. Dalam ilmu tafsir itu ada data-data eksplisit, tapi ada juga data-data implisit yang bisa dipakai menjadi dasar. Tidak selalu harus eksplisit. Kata Tritunggal juga tidak ada di Alkitab, tapi kita percaya Allah Tritunggal, bukan? Cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata Tritunggal. Itu gabungan dari data-data tentang ketunggalan Allah dan kejamakan Allah, digabunglah. Lalu orang pertama yang mengeluarkan istilah itu bernama Tertullian atau Tertullianus, kurang lebih tahun 325 Masehi. Muncullah Tritunggal karena itu akumulasi data. Nah, rokok, judi, itu tidak ada kata judi di Alkitab. Tapi judi itu ada kaitan dengan hamba uang. Judi itu ada kaitan dengan 1 Korintus 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah orang kemudian mengorbankan iman dan rela disiksa dan lain sebagainya. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini untuk lari ke rokok sehingga ke judi dulu. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya. Nah, rokoknya mana? Secara implisit saya tunjukkan ya. Galatia 5 mulai ayat 19. Ini daftar orang-orang penghuni neraka. Perhatikan. Perbuatan daging. Iya, pelan-pelan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, 20. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, 21. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang tidak masuk surga. Tapi masalahnya rokoknya mana? Kan bapak-bapak rokok udah tunggu, mana rokok? Belum ada kan? Garis bawahi kalimat dan sebagainya, masukin sendiri ke dalam. Emang Tuhan hanya urus kita punya dosa saja. Kenapa dia pakai dan sebagainya? Supaya muncul dosa-dosa baru, kau masukkan ke situ. Itunya maksudnya, dan sebagainya itu. Tuhan sudah tahu akan muncul dosa-dosa baru, internet, film porno, masuk di situ. Iya, Allah Maha tahu. Dia mau urus yang lain, bukan cuma urus kita punya kekotoran dan dosa-dosa. Amin. Nah, Judi kenapa? Judi online apa? Saya mau masuk di situ tuh. Tidak ada dosa bilang nota fiktif, masuk di situ. Rokok pun masuk situ. Lalu saya mau kasih tahu begini, merokok itu memang melanggar hukum kasih ya. Saudara tahu hukum kasih ya? Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama seperti Diri sendiri. jangan lupa mengasihi diri, Pak. Ya tentu ini karena tanyanya rokok. Termasuk kita yang suka makan minyak-minyak banyak juga hati-hati itu. Seorang teolog mengatakan pengabaian terhadap kesehatan adalah dosa. Jadi kenapa pendeta juga harus olahraga? Banyak pendeta mati bukan karena susah, tapi dokter sudah bilang ditahan dulu babi kecap, Pak. Enggak. Iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Imanku ini bukan biji sesawi, biji duren. Dirasanya besar kali imannya. Akhirnya mati di meja makan. Makan jari kelingking bergerak sendiri, tripping mati. Nah, hukum kasih ya, ini khusus rokok, tentu bisa kemana-mana. Dan masalah rokok itu, menurut saya, ini hukum kasihnya bermasalah. Perokok aktif, itu kan tindakan meracuni diri sendiri. Ya, lalu kita yang semburkan asapnya kepada orang lain. Yang lebih kasihan perokok pasif. Kita tidak mengasihi sesama. Ada bapak-bapak yang gendong anaknya, ditiupnya rokok, bilang besar jadi dokter ya, kau bawa dia ke dokter sekarang. Rusak paru-parunya itu. Kemarin saya ketemu Kajari
Kota Kupang, Pak Simanjuntak, dia tidak perokok, Pak. Tapi di sinodenya dia itu, ada sinodenya di Kupang, habis ibadah satu ruangan tuh merokok semua. Bapak ini langsung sakit, Pak. Perokok itu membunuh Bapak ini sebenarnya. Iya. Makanya kenapa di bandara, di mal-mal itu ada kandang khusus, ku bilang. Kandang khusus buat perokok, biar kau saling tiup di situ. Biar mati kalian berdua di situ. Ya, saya tidak bicara ayat macam-macam dan ilmu kesehatan. Orang merokok itu tidak mengasihi diri dan tidak mengasihi sesama. Masih bisakah engkau dikatakan mengasihi Allah padahal kaki-kakimu ini patah semua? Saya yakin tidak. Kau ngaku mengasihi Allah, kau tidak mengasihi diri, tidak mengasihi sesama. Dari mana kau bisa mengasihi Allah? Sedangkan 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, kalau kau bilang mengasihi Allah tapi benci sesama, kamu pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tetapi sebagai penutup, masih ada berita anugerah bagi para perokok. Pintu pertobatan masih terbuka. Amin. Jangan keraskan hatimu, jangan berdebat, jangan bela-bela dosamu. Jangan, itu dosa, melawan hukum kasih. Tuhan berkati.